saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Mimbar Suara Rakyat Official TV sekalian. Ada berita yang mungkin juga saudara sekalian sudah ketahui, sangat heboh ya, tentang Pak Anies Baswedan yang lagi naik haji. Tapi ini bukan soal kehebohan apa benar Pak Anies diundang oleh Raja Salman atau enggak. Tapi ini soal berita bahwa di mana ini berita saudara sebenarnya saya nggak tahu juga ya, apakah ini akan sesuai kenyataan yang terjadi atau tidak. Tapi yang pasti berita ini memberitakan bahwa Habib Umar Al-Hamid mengomentari soal isu bahwa sepulang dari Tanah Suci ini Anies Baswedan bakal tersangka, dan Habib Umar Al-Hamid ini mengatakan Jokowi gali kuburannya sendiri. Fajar.co.id Rabu 28 Juni saudara. Panglima Generasi Cinta Negeri Gentari Habib Umar Al-Hamid menyebutkan adanya isu atau bocoran ya yang mengatakan kalau Anies Baswedan akan ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepulangnya dari Tanah Suci usai ibadah haji merupakan ini berita konyol saudara. Menurutnya, jika itu benar terjadi, berarti sama saja dengan Presiden Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri. Nah, ini pernyataan dari Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan Selasa 27 Juni 2023. Saya kutip saudara ya, mengapa saya katakan Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri? Karena pastinya kata dia, rakyat dan partai pengusungnya yakni Demokrat, PKS dan Nasdem akan marah. Ini ujar Habib Umar Al-Hamid ya kepada wartawan Selasa 27 Juni 2023. Menurutnya, rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dengan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya. Selama ini yang saya tahu kalau hasil laporan BPK menyatakan penyelenggaraan Formula E tidak ada unsur korupsinya, tegas Habib Umar. Dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan turun ke jalan-jalan, people power kan maksudnya ya, dan akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe ini jika Anies benar-benar dijadikan tersangka. Saat ini rakyat sudah sangat menginginkan perubahan, dan para pendukung Anies serta elemen lainnya yang jumlahnya ada ratusan juta orang pastinya tidak akan terima kezoliman ini, tuturnya. Lebih jauh Habib Umar mengatakan apalagi lembaga hukum yang dijadikan alat kekuasaan adalah KPK yang mana pimpinannya telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindakan pidana. Jika hal tersebut dipaksakan dalam tempo singkat, negara ini akan runtuh dan hancur dikarenakan hilangnya keadilan di atas bumi pertiwi ini. Harusnya hukum ditegakkan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi untuk menzolimi orang atau kelompok lain yang berseberangan pilihan politiknya, katanya. Pernyataan ini saudara sangat berbahaya. Pertama, ini adalah oknum Habib, yang dimana Habib dan Habaib di Nusantara ini ya dicitrakan sebagai keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama dengan melakukan apa istilahnya ya, ancaman begitu. Kalau seandainya Pak Anies Baswedan misalkan ya, walaupun misalnya ternyata Pak Anies Baswedan terbukti dalam suatu tindakan pidana atau melakukan tindak pidana korupsi khususnya, karena beliau kan sudah pernah menjabat sebagai gubernur. Nah, ini sudah masuk kepada penggiringan opini. Padahal proses hukum, kalau benar-benar itu melakukan suatu tindakan yang melanggar misalnya seperti korupsi, kita nggak bisa kemudian serta-merta juga menyatakan ini adalah
hanyalah suatu rekayasa atau upaya penjagalan. Nggak bisa begitu. Nanti diuji, ya, nanti diuji di mekanisme hukum kita. Jadi bukan soal bahwa akan dicari-carikan kesalahan. Kalau seandainya memang benar melakukan suatu kesalahan atau melakukan tindakan atau tindak pidana korupsi misalnya, orang yang sudah pernah menjabat itu, kita tidak serta-merta harus bisa menuduh bahwa ini adalah upaya yang dilakukan hanya karena kepentingan politik semata. Nggak bisa. Nah sekarang ini kan banyak begitu. Banyak seperti yang disampaikan oleh beberapa oknum-oknum bahwa seolah-olah orang itu dicari-carikan kesalahan. Nggak bisa juga serta-merta begitu, kita harus di dalam pikiran kita, saudara. Karena proses hukum di negeri ini sudah sangat transparan, sudah sangat terbuka. Bisa diuji dan saling menguji begitu di ranah hukum itu sendiri. Misalnya di pengadilan, ya kan. Nah, oleh sebab itu saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Habib ini, ya. Luar biasa sekali. Dan pernyataannya ini sudah masuk kepada kategori memprovokasi. Ini sudah memprovokasi, saudara. Dan seakan-akan dan seolah-olah bahwa pendukung Pak Anies Baswedan itu sudah ratusan juta katanya. Ini kan belum tentu juga. Dan ini soal yang berbeda. Kalau soal dukungan itu mau ratusan juta itu soal lain. Tapi soal kemudian hukum, proses hukum, persoalan hukum itu juga soal yang berbeda. Oleh karena itu, saya hanya berharap oknum-oknum habaib di Indonesia ini janganlah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontroversi, yang sifatnya memprovokasi. Apalagi Anda oknum habaib itu, ya maaf saja, dengan segala kontroversi yang ada, tapi ya mencitrakan diri sebagai keturunan baginda Rasulullah SAW. Saya kira itu yang harus direnungi. Baik saudara dan sahabat Mimbar Suara Rakyat Official TV sekalian, terima kasih. Silakan subscribe channel ini ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.